Minasan konnichiwa. Minasan genki desu ka? Mochiron genki desu ne. Ja, watashi mo genki desu. Ja, minasan, kyou no jugyou wa dai 7 ka atau dai 7 ka. Ya, bab 7 ya. Kali ini sudah masuk bab 7 ya, minasan. Oke. Bab 7 ini ya, kita lihat sini ya, misal bab 7. Oke, bab 7, oke. Pada bab kali ini kita akan membahas beberapa pola kalimat baru dan partikel yang sudah dipelajari tapi memiliki arti dan cara penggunaannya yang berbeda. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Oke, minasan. Oke, yang pertama adalah partikel D ya. Minasan sebelumnya sudah belajar ya partikel D itu apa, yang kayak gimana, yang kemarin saya bilang ya. Partikel D ini memiliki beberapa makna atau beberapa arti ya. Oke, kalau yang di sini artinya pakai atau dengan alat ya. Gimana cara ininya menggunakannya? Oke, kita lihat pola kalimatnya atau bumponya. Kita lihat ya. Kata benda, dalam artian apa aja kata benda ya, orang gitu ya. Kayak partikel wa, lalu alatnya itu apa aja, contohnya gunting kah, pisau kah, alat ya, alat. Lalu partikel D ya, partikel D, lalu kata benda lagi, lalu partikel O, baru kata kerja. Kata kerjanya bebas, kata minasan ya. Kata kerja itu yang ada masuk belakangnya dari kimas gitu ya. Tabemas kah, kirimas kah, kakimas, yomimas kayak gitu ya. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya. Yang pertama, watashi wa hashi de gohan o tabemasu. Oke. Watashi wa hashi de gohan o tabemasu. Saya makan nasi pakai atau dengan sumpit ya. Jadi alatnya itu sumpit ya. Alatnya itu sumpit ya. Saya makan nasi dengan sumpit ya. Biasa orang Cina atau orang Jepang gitu ya, makanan nasi pakai sumpit gitu ya. Alatnya sumpit. Baru partikel D. Sugi selanjutnya, watashi wa naifu de niku wo kirimasu. Oke. Watashi wa naifu de niku wo kirimasu. Oke. Ini wa, saya memotong daging dengan atau pakai pisau. Dia memotong daging, alatnya apa? Pisau. Gitu ya. Oke. Sugi. Watashi wa nihongo de reporto o kakimasu. Oke. Watashi wa nihongo de reporto o kakimasu. Saya menulis dengan atau pakai bahasa Jepang. Nah, yang di sini agak bedanya adalah nihongonya itu perantaranya, ya. Dengan atau pakai. Makanya artinya di sini adalah pakai atau dengan alat, ya. Pakai atau dengan alat gitu. Misalkan contohnya saya mengerjakan PR dengan bahasa Inggris, itu PR-nya pakai bahasa Inggris kayak gitu ya. Kayak gitu. Contohnya. Oke, contoh selanjutnya kalimat tanyanya. Oke, ini kalimat tanya ya. Oke, kalimat tanya sebentar, saya hilangkan dulu ini. Oke. Sebentar ya. Oke. Buat kalimat tanyanya. Ya, ini kalimat tanyanya. Ingat, perhatikan, oke. Kalimatnya adalah kalimatnya nande, misalkan kita ambil contohnya yang niku ya. Pertanyaannya gimana sih sensei? Ya kayak gini nih. Nande niku o kirimasu ka? Bahasa kita tuh memotong daging atau memotong apa ya? Misalkan memotong apa? Misalkan kertas kah, memotong rumput gitu ya. Kita ambil di sini contohnya niku, dagingnya. Memotong daging dengan apakah? Atau memotong daging dengan pakai apakah? Kayak gitu ya. Kalau bahasa keseharian kita, motong daging pakai apaan, kayak gitu contohnya ya. Oke, minasan, lanjut ya. Lanjut, kita bawahnya adalah adapun pola kalimat lainnya yang menggunakan partikel D sebagai berikut. Jadi ada pola kalimat yang lain
yang memang menggunakan partikel D. Ya, contohnya seperti ini. Oke, kita lihat. Ya, kata bebas. Katanya kata-kata, pokoknya kata-kata bebas, mau kata benda, kata sifat, ya kan, kata kerja, bebas apapun ya. Ya, apapun katanya bebas. Makanya saya tulis di sini bebas ya. Lalu partikel wa dan bahasa asing bebas. Jadi bahasa asing apa? Misalkan Supengo kah, Nihongo kah gitu ya, atau Eigo gitu ya, Chugo Kugo gitu, bebas ya. Apa aja. Lalu partikel D lagi ya. Partikel D ya, yang sama kayak ini partikel D. Lalu kata-kata lagi bebas. Kata-katanya bebas. Bebas ya. Oke, contohnya gimana biar kalian nggak bingung? Contohnya kayak gini nih. Arigato wa eigo de thank you desu. Gitu. Arigato wa eigo de thank you desu. Jadi arigato pakai bahasa Inggris adalah thank you. Kayak gitu. Ya. Oke, yang lain, Sensei coba yang lain. Oke, kita lihat yang bawahnya nih ya, lagi ya. Arigato wa Supengo, bahasa Spanyol. Supengo de gracias des. Jadi arigato pakai bahasa Spanyol adalah gracias. Itu nanyanya kayak gitu tuh. Bukan nanya ya, ngasih misalkan ada orang Jepang gini misalkan. Contohnya kalimat tanyanya ya. Ini kan mungkin jawabannya. Kalimat tanyanya kayak gini nih. Ya, ini kalimat tanya ya. Arigato wa eigo de nan desu ka? Ya kan? Misalkan ada orang Jepang mah nggak tahu tuh bahasa Inggris tuh, mungkin ada yang anak kecil kan. Dia nanya kan, arigato wa eigo de nan desu ka? Gitu ya. Artinya arigato pakai bahasa Inggris atau dengan bahasa Inggris apa ya? Kayak gitu. Nah, jawabannya arigato wa eigo de thank you desu. Kayak gitu. Ya. Atau misalnya minasang mau yang lain gitu ya. Contohnya minasang udah di Jepang, bingung ini apa sih bahasa Jepangnya? Tinggal ambil aja barangnya ya. Ambil barangnya. Bilang, "Ini bahasa Jepangnya apa sih?" Bilang aja, "Sumimasen. Kore wa nihongo de nan desu ka? Sore wa nihongo de nan desu ka? Sore wa nihongo de nan desu ka?" Kayak gitu. Misalkan selain arigato, misalkan kalian bisa bahasa Inggris cuman bahasa Jepang nggak bisa. Sumimasen, misalkan I'm sorry wa nihongo de nan desu ka? Misalkan sumimasen mas moshiwake gozaimasu. Misalkan I'm sorry misalkan moshiwake gozaimasu, atau sumimasen deshita, kayak gitu. Ya, bebas kalimatnya, bebas gitu. Misalkan kalian nanya lagi ke orang Jepang mau pakai bahasa Inggris gimana, misalkan ini pakai bahasa Inggrisnya gimana sih? Nah, kayak gini nih. Contoh kalimatnya yang ini. Kata benda wa eigo de atau Supengo de atau Nihongo de gitu ya. Nan desu ka? Kayak gitu. Nanyanya kayak gitu caranya. Ya. Oke, partikel ni ya. Kita selanjutnya adalah partikel ni. Oke, partikel ni kemarin belajarnya apa? Ada yang pada ya. Misalkan watashi wa rokuji ni okimasu gitu ya. Saya bangun pada pukul 6 gitu ya. Nah, ini partikel yang ini sedikit beda ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, catatan yang jelasnya. Catatan pada bab ini ya. Pada bab ini partikel ini mempunyai dua makna atau dua arti. Maka ya, perhatikan setelah partikel ini apa kalimatnya. Ya, jadi habis partikel ini itu apa? Kalimatnya apa? Partikel ini terus kalimatnya di belakangnya apa? Ya, karena akan merubah arti. Bagaimana cara membedakannya? Mari kita coba ya. Mari kita coba. Ya, terima. Ya, kita lihat di sini. Oke. Kata benda wa ya. Kata benda partikel wa ya, seperti biasa. Lalu kata benda partikel ni. Ni-nya masuk. Baru kata benda lagi. Baru di sininya partikel o agemas ya. Sekarang kita bahas ya. Untuk agemas dan moraimasu ya. Oke. Artinya memberi sesuatu untuk atau kepada seseorang. Nah, ini nih, memberi sesuatu kepada atau untuk seseorang. Agemas memberi, ketemu partikel ni, jadinya ni-nya itu artinya ni ini nih. Nah, ni ini. Ni ini jadinya adalah untuk atau kepada jadinya. Ya, terhadap kayak gitu. Ya. Kalau yang kemarin-kemarin kan ni kan artinya at ya, artinya bahasa Inggrisnya at atau pada.
saya bangun pada pukul 6 kayak gitu ya. Nah kalau ni yang ini ya berhubung di belakangnya agemas ya, oh agemas artinya memberi untuk, jadinya untuk artinya ya, artinya untuk. Makanya saya bilang perhatikan partikel ini setelah setelah partikel ini itu kalimatnya apa? Apakah agemas, apakah moraimas gitu ya. Oke, yang agemas dulu. Contoh kalimatnya. Watashi wa kanojo ni hana o agemasu. Ya. Watashi wa kanojo ni hana o agemasu. Oke. Saya memberi bunga kepada pacar. Ya, saya memberi bunga untuk atau kepada pacar kayak gitu. Oke. Selanjutnya watashi wa tomodachi ni purezento o agemasu. Watashi wa tomodachi ni purezento o agemasu. Saya memberi hadiah untuk atau pada teman. Ya. Jadi kalian tuh bebas di sini kata bendanya, misalkan memberi untuk siapa, ibukah atau siapa gitu ya. Ini contoh kecilnya ya. Oke, kalimat tanyanya seperti apa? Kalimat tanyanya kalau di sini orang pasti pertanyaannya dare dong, ya siapa. Contohnya seperti ini. Dare ni hanao agemaska. Ya, memberi bunga untuk siapa? Memberi bunga pada siapakah? Kayak gitu. Ya. Oke, kalimat tanya dari ini hanao, jadi kalian bisa rubah di sini kata benda atau hanaka atau purezento gitu ya, atau kata benda yang lain yang bebas ya, bebas gitu ya. Ini contoh saja. Oke, selanjutnya yaitu moraimas atau moraimashita. Bedanya apa moraimas dan moraimashita? Kalau moraimas akan mendapatkan. Jadi barangnya itu belum didapat karena moraimas. Kalau moraimashita karena bentuk lampau, shita berarti sudah dapat. Walaupun 1 jam yang lalu, 5 menit yang lalu kan shita karena sudah didapatkan ya. Bedanya itu aja. Kalau barangnya belum dapat ya kalian pakainya moraimas. Contohnya bahasa Indonesianya tuh saya mau akan mendapat mobil dari bapak nih, dari ayah nih, pakainya moraimas bukan moraimashita. Kalau moraimashita berarti mobilnya udah ada dong, gitu, kayak gitu ya. Contohnya sama, hampir sama seperti yang di atas, sama ya. Cuma bedanya cuma moraimas, ini yang ini moraimas ya, moraimas atau moraimashita, yang ini agemas, gitu. Bedanya itu aja. Pola kalimatnya sama persis. Oke, kita lihat ya di sini ya. Oke, contoh kalimatnya watashi wa sensei ni ya, atau sensei kara, sama ni kara. Jadi kalian makanya saya dalam kurung gitu, kalian mau pakai ni atau kara sama, bebas. Jadi mau pakai ini atau mau pakai kara, ini yang bener yang mana sih sensei, sama ya, nggak apa-apa. Atau watashi wa sensei kara misalkan, tapi nggak boleh jadiin satu, watashi wa sensei ni kara, itu jangan. Salah satu saja, mau pakai ni atau pakai kara ya. Watashi wa sensei ni ya, hon o moraimashita ya, watashi wa sensei kara hon o moraimashita. Saya telah mendapat buku dari guru. Jadi bukunya udah didapat karena moraimashita ya, bukunya udah didapat. Baru kita bilang watashi wa sensei ni hon o moraimashita, watashi wa sensei kara hon o moraimashita, kayak gitu. Oke. Oke, lanjut. Sugi wa watashi wa tomodachi ni atau tomodachi kara ya, purezento o moraimashita. Watashi wa tomodachi ni purezento o moraimashita. Watashi wa tomodachi kara purezento o moraimashita. Oke, saya telah mendapat hadiah dari teman. Itu ya. Oke, kalimat tanyanya sama seperti yang atas ya. Cuman bedanya kalau dari itu bisa dari kara atau dari ni gitu. Kalau yang ini kan dari ni hanao agemas ya kan, nggak bisa dari kara gitu. Masa memberi bunga dari siapa, kan aneh. Kalau ini menerima bunga dari siapa, menerima atau mendapat ya, artinya ya dapat dari seseorang, menerima, mendapat gitu ya. Oke. Jadi minasan tinggal pilih mau pakai ini atau pakai kara, itu aja, sama ya.
Dareni hongo moraimashitaka ya. Dareni hongo moraimashitaka ya kan? Telah mendapat buku dari siapa? Gitu ya. Dari siapa? Misalkan jawabannya Watashi wa sensei kara sensei ni hongo moraimashita. Oke, pola kalimat selanjutnya, pola kalimat mo. Mo ya, bukan mo doang, mo panjang. Ya, mo ya. Terus kalimat kata setelah mo adalah kata benda, maaf, kata tanya ya. Mo artinya sudah ya, mo artinya sudah ya. Lalu ditambah selanjutnya adalah kata bendanya ya. Ditambah kata kerja lampau, kata kerja tanya lampau, atau di sini adalah mashitaka. Gimana sih sensei? Oke, kita lihat aja deh daripada pusing ya. Kita lihat nih contohnya ya. Mo kan sama kayak tadi nih yang di atas nih ya, tuh ya kan. Mo kata benda langsung kan. Mo nimotsu barang. Terus partikel apa? Gomenasai. Mo nimotsu. Komen di sini harus ada partikel o ya. Saya copy dulu sebentar ya. Di sini partikel o. Kayak gitu ya. Oke. Kata kerja. Oke. Jadi mo ya kata benda, terus partikel o kata kerja tanya lampau ya. Kata kerja ya, saya tambahin dulu kata kerja ya, kata kerja tanya lampau shitaka ya. Contohnya mo nimotsu wo okurimashitaka ya. Mo nimotsu wo okurimashitaka ya. Mo nimotsu wo okurimashitaka, sudah mengirim barangkah gitu. Sudah mengirim barangkah ya. Selanjutnya mo repoto o kakimashitaka, sudah menulis laporankah. Jadi minasan bisa tambahin mo gohan o tabimashitaka, mo shawa o abimashitaka, mo hon o yomimashitaka, kayak gitu. Misalkan ya, mo saka o shimashitaka, kayak gitu. Udah main bola kah, udah mandi kah, udah makan kah, udah baca buku kah, gitu ya. Oke, jawabannya gimana? Nah, jika jawabannya sudah, kalau udah ya jawabannya, misalkan kan ditanya sama orang kan, mo nimotsu o okurimashitaka gitu kan. Kalau jawabannya sudah ya, hai mo okurimashita, ya sudah, hai mo okurimashita, kayak gitu ya. Ya sudah mengirim, sudah dikirim ya. Jika jawabannya belum, jika belum nih kalian nih, belum kok gitu ya. Nah, bahasa Jepangnya iye mada desu, tidak belum, iye mada desu. Mo nimotsu o okurimashita, iye mada desu. Mo repoto o kakimashita, iye mada desu. Ya belum, tidak, belum, kayak gitu ya. Oke, minasan, bab 7 ya, dai nanaka ga warimashita. Oke, minasan, diulang lagi ya video ini sampai kalian paham. Jika ada pertanyaan silahkan tanya ke saya ya. Silahkan tanya ya ke saya. Jadi minasan coba pola kalimatnya gitu ya. Baru kalau yang nggak paham boleh ditanya ke saya. Oke? Minasan, Nihongo gambatte kudasai ne. Ja, mata